Oke, Assalamualaikum teman-teman trader semua. Di video kali ini aku melanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang market structure ya. Video pertama kan udah dibuat bahas tentang market structure, trend bullish, trend bearish, dan sideways structure-nya untuk bullish seperti apa, untuk bearish seperti apa, dan untuk sideways seperti apa. Nah, di part yang kedua, ini aku akan bahas tentang lanjutan dari market structure yaitu perubahan market structure atau yang disebut dengan istilah change of character kalau dalam smart money concept. Pertama, untuk perubahan market structure dari uptrend ke downtrend gitu ya, dari tren naik ke tren turun. Jadi seperti apa bentuk strukturnya gitu ya. Nah, pertama dari low dia bentuk market structure higher high, impulsif gitu ya, korektif. Seperti biasa, impulsif terjadi boss dari structure high sebelumnya, impulsif bullish, terus kemudian korektif, kemudian impulsif lagi membentuk high yang semakin tinggi gitu ya. Pucuk yang semakin tinggi di sini gitu ya. Bikin boss baru, kemudian koreksi, kemudian impulsif lagi membentuk boss gitu ya, membentuk higher high baru dan terjadi break of structure, break dari level high yang sebelumnya gitu ya. Nah, ketika kita hubungkan dengan trendline, dia eh, seringnya itu segaris dengan trendline gitu ya. Low-nya, level koreksinya itu segaris dengan trendline. Nah, kapan terjadi perubahan market structure atau change of character, Bang? Yaitu ketika struktur terakhir dari low validnya ini gitu ya. Kan dia impulsif. Nah, habis impulsif kan dia korektif gitu ya. Habis bikin boss korektif, dia low yang terakhir ini ditembus gitu ya dari pergerakan high yang di sini gitu. Kemudian dia harusnya kan korektif lalu lanjut naik tetapi tidak melanjutkan momentum naiknya. Malah membuat low yang lebih rendah dari low yang sebelumnya. Maka dari sini berubah struktur dari higher high menjadi lower low dan kemudian koreksi lower high membentuk tren bearish di sini ya. Seperti ini ya, membentuk struktur downtrend atau bearish. Nah, intinya tandanya itu ada change of character, ada struktur low yang ditembus. Kalau teman-teman agak kebingungan, pakai trendline gitu ya. Ketika trendline udah di break dan low-nya udah dilewatin oleh harga yang baru, itu udah terjadi perubahan structure dari uptrend dari ke downtrend. Kalau untuk yang downtrend kebalikannya ya teman-teman. Dia membentuk struktur downtrend dulu, kemudian terjadi change of character di sini menjadi struktur trend bullish atau uptrend, tren naik gitu ya, dari downtrend menjadi uptrend. Dia kan kalau downtrend seperti ini ya, dari atas gitu ya, high, low, lower high, lower low, lower high ini high yang lebih rendah dari high yang sebelumnya gitu ya. Membentuk lower low, boss ke bawah. Kalau downtrend itu bossnya ke bawah. Lower low, dia pull back atau koreksi membentuk lower high gitu ya. Ini nggak berhasil break low, sorry, high yang sebelumnya. Jadi dia tetap melanjutkan momentum tren turunnya, downtrendnya gitu ya. Boss ke bawah. Terjadi boss, bikin lower low, low yang lebih rendah dari low yang di atasnya gitu ya. Habis itu kapan terjadi perubahan struktur? Yaitu ketika struktur high yang terakhir itu ditembus oleh pergerakan harga yang baru. Dia di sini kan harusnya ketika dia melanjutkan momentum bearish atau momentum downtrend, harusnya dia ketahan di trendline lalu koreksi di sini membentuk lower high lalu terjadi boss ke bawah untuk membentuk lower low yang baru. Tetapi harga yang terjadi perubahan struktur itu tidak melanjutkan boss ke bawah, malah dia break ke atas gitu ya. Disebut dengan change of character. Dia break ke atas membentuk higher high yang baru, kemudian koreksi membentuk higher low, higher high, higher low, di mana ketika higher high, higher low, higher high, higher low, dia udah masuk dalam struktur uptrend di sini gitu ya. Nah, untuk lebih gampangnya teman-teman tarik aja, hubungkan struktur high high yang di
struktur downtrendnya ini menggunakan trendline. Ketika trendline udah dilewatin dan high yang terakhir ini ditembus, itu udah berubah menjadi struktur dari downtrend ke uptrend. Jadi kalau change of character downtrend ke uptrend itu yang ditembus high-nya gitu ya. Diingat-ingat jangan sampai salah. Jangan sampai salah paham atau keliru. Kalau change of character dari tren naik ke tren turun itu low-nya yang ditembus gitu ya. Low terakhir yang ditembus. Kalau downtrend atau tren turun ke tren naik, high-nya yang ditembus gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari uptrend ke downtrend change of karakternya. Biar teman-teman lebih paham. Oke, nah ini aku contohin di chart real chart Bitcoin gitu ya. Ada di sini di time frame 2 jam, 2H gitu ya. Di sini bisa teman-teman lihat dari sini ya. Dia membangun struktur uptrend. Dia dari low membentuk high. Nah, di sini koreksi bentuk higher low, higher high, higher low, higher high di sini, higher low, higher high. Nah, kapan dia terjadi perubahan change of character dari uptrend ke downtrend? Yaitu ketika low-nya ini di break gitu ya. Dia membentuk higher high kan di sini kan dia kan terjadi boss nih. Boss terakhir di sini. Higher high lalu dia break ke bawah membentuk lower low. Kemudian koreksi, break ke bawah, koreksi, break ke bawah. Bisa ini langsung tarik sini ya. Koreksi, break ke bawah. Nah, stop sampai di sini biar lebih gampang. Coba kita hubungkan pakai trendline. Trendline di sini dari low ke high. Sorry, dari bawah tarik ke atas kita. Satu garis lurus ke atas. Nah, di sini trendline. Trendline, trendline. Oke. Nah, jadi level low yang terakhir di sini itu adalah change of character. Nah, ketika tren naik seperti ini, fokus utama kita mencari peluang buy, jangan melawan tren gitu ya. Jangan mencari peluang untuk melakukan sell posisi karena peluangnya sangat kecil. Jadi peluang untuk berhasilnya itu sangat kecil. Lebih besar peluang untuk kita kena stop loss. Dan ketika uptrend seperti ini, teman-teman perlu fokus di struktur di bawah-bawah sini ya, level-level penting di bawah ini. Ada apa aja? Di sini kan ada order block. Nah, sebenarnya ini nggak fokus, bukan fokus materi di video part kedua ini, karena ini cuma fokus bahas market structure dulu. Tapi ini nanti aku bahas di video yang berbeda. Nah, kita bisa melakukan open posisi di sini. Ketika uptrend gitu ya, kita cari peluang buy di level-level low di sini. Nah, kita cari di sini untuk mengikuti uptrendnya gitu ya. Kita bisa melakukan buy posisi di sini. Untuk caranya, cara menentukan level koreksinya itu nanti aku bahas di video yang berbeda. Ini cuma contoh doang ya. Nah, kita bisa TP bisa jauh kalau dia uptrend. Sedangkan kalau kita melawan tren gitu ya, kita mencari sell di tengah struktur tren yang kuat bullish, itu kita nggak bisa nampatin TP sampai jauh. Nah, ini contoh ya. Yang penting paham kapan terjadi change of character itu. Atau bisa cari contoh lagi untuk yang uptrend jadi downtrend. Cari struktur lagi di trend di instrumen yang beda. Sebentar. Hmm, Gimana? Bentar, teman-teman.
Oke, sekarang contoh yang kedua untuk struktur perubahan uptrend ke downtrend. Perhatikan di level ini ya, di chart yang ini, kita bisa langsung tarik trendline. Cara untuk menganalisa struktur gitu ya. Langsung tarik trendline dari bawah, dari permulaan dia membentuk low, tarik sampai ke atas. Nah, ini trendline, kita kasih nama trendline. Nah, untuk strukturnya kita gambar. Nah, dari sini kan ya, high, low, break atas, bentuk higher high baru, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini udah nggak bikin high yang baru, teman-teman. Ini udah indikasi pertama dia nggak kuat melanjutkan tren naiknya. Nah, kemudian low-nya ini ditembus gini. Dari high untuk lower low, lower high di sini, lower low. Terus ke situ ya. Nah, jadi change of karakternya itu di level ini. Gitu ya. Nah, kita di sini fokus untuk mencari potensi peluang buy. Nah, ketika udah kita tahu ada struktur yang berubah gitu ya, dari tren naik udah menjadi turun, di level yang ini, chart yang sebelah kanan ini, kita udah mencari peluang untuk melakukan sell posisi. Jadi jangan kebalik, teman-teman. Ketika downtrend, fokus utama kita ya cari sell gitu ya. Nah, ini kan juga bisa ditarik trendline dari atas ini. Dari atas ini trendline gitu ya, sampai sini trendline. Ini juga udah berubah struktur lagi, teman-teman. Ini kan lower low ke atas sini dia koreksi, nggak berhasil bos, nggak berhasil bikin lower low yang baru, dia naik sampai atas ngebreak ininya ya, higher high, higher low, higher high, higher low, terus sampai ke atas. Nah, di sini udah change of character lagi. Di sini ya, change of character. Nah, itu aja untuk contoh yang dari uptrend ke downtrend. Sekarang kita cari contoh downtrend ke uptrend. Oke, sekarang kita perhatikan di XAU, time frame 2 jam. Di sini aku menemukan struktur bearish yang berubah menjadi bullish ya, teman-teman ya. Seperti biasa, pertama kita coba langsung tarik trendline dari pucuk yang atas sampai ke bawah. Nah, itu trendline-nya. Nah, setelah itu kita gambar. Gambar struktur panah-panahnya itu ya. High low-nya. Ini trendline. Nah, strukturnya seperti apa? Dia dari atas ini kan masih uptrend ya. Nah, ini udah posisi downtrend. Dia downtrend, turun, high, lower low, lower high, lower low, di sini lower high, lower low lagi, lower high gitu ya. Dia koreksi ke sini kan. Kalau dia kan impulsif, kalau seperti ingat-ingat di video sebelumnya, kalau masih belum paham bisa diputar lagi, diulang lagi, tonton lagi gitu ya. Impulsif bearish itu yang ke bawah. Kalau uptrend, impulsifnya yang naik. Jadi dia impulsif, korektif ke sini gitu ya. Korektif atau pullback atau ada yang bilang pullback, koreksi sama satunya lagi aku lupa. Dia koreksi, korektif gitu ya. Impulsif ke bawah. Nah, kapan terjadi change of character? Di sini dia setelah perjalanan dia koreksi, harusnya kan dia ke bawah sini, teman-teman. Bikin bos baru di bawah, bikin lower low baru. Tetapi dia tidak berhasil membuat pergerakan impulsif ke bawah, malah dia break height yang sebelumnya di sini. Dia naik ke atas, ya impulsif, lalu korektif, naik lagi gitu ya. Nah, change of karakternya itu di sini. Nah, ini namanya change of karakter. Nah, bos-bosnya itu di sini.
gitu ya, nggak perlu digambar lah ya, teman-teman pasti paham. Bos gitu. Nah ini juga bos di bawah sini. Bosnya ke bawah kalau downtrend gitu ya. Kalau masih belum paham, bingung, coba tonton video yang pertama atau video yang ini putar lagi dari awal gitu ya. Nah ini harusnya kan terjadi bos di sini. Tetapi tidak ada struktur yang berhasil membuat bos baru. Dia malah lanjut naik gitu ya. Nah sekarang coba contoh yang kedua. Di sini ada lagi downtrend di sini. Bisa langsung tarik trend line gitu ya. Dari atas ini ke bawah. Nah, ini trend line. Lalu strukturnya seperti apa? Strukturnya dari atas ini high, low, dia pullback gitu ya. Pullback, koreksi. Atau koreksi atau pullback ya. Macam-macam lah. Yang penting kalian paham. Jangan terlalu fokus sama istilah. Impulsif, korektif, impulsif ke bawah, korektif atau pullback atau ini ya, atau retrace gitu ya. Retracement, impulsif lagi, retest, bikin bos ke bawah, lalu kapan dia berubah structure? Dia di sini sorry, korektif gitu ya. Habis korektif dia mau membuat momentum bos ke bawah, tetapi gagal, langsung lanjut naik ke atas gitu ya. Di sini dia berubah strukturnya. Jadi change of karakternya di sini, teman-teman. Ini change of character dan trendline udah di break juga. Nah, dalam posisi downtrend seperti ini, kita bisa fokus cari peluang sell. Di mana? Di pergerakan setelah koreksinya ini. Bisa di sini, teman-teman. Nah, untuk caranya menentukan titik yang tepat itu, nanti aku bahas di video yang fokus bahas cara entry gitu ya. Ini fokus bahas dulu struktur uptrend, downtrend, perubahan market structure gitu ya, change of character, biar runtut belajarnya dari awal sampai selesai gitu biar nggak bingung. Nah kita bisa cari sel di sini, cari sel di sini deket trend line gitu ya, itu bisa teman-teman. Cari di sini juga bisa gitu ya, di fokus cari sel ketika market lagi downtrend gitu ya. Ini hapus dulu. Oke, jadi seperti itu contoh untuk yang dari downtrend ke uptrend. Semoga bisa teman-teman pahami semua.